Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, petani milenial ya, petani milenial Kabupaten Tanah Bumbu. Saya sedang berada di lahan. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan metode cara pengolahan lahan untuk perkebunan ya. Untuk lahan saya ini terkhusus untuk perkebunan porang. Oke, baik. Saya sendiri sedang berada di lahan saya. Oke, seluas 1 hektar ya untuk penanaman porang. Ya, untuk pengolahan lahannya seperti ini. Masih semi jadi ya. Jadi setelah proses penggemburan lahan, terus kemudian kita bedeng atau kita gulut, semi gulut ya, semi gulut. Oke, pekerja saya masih di sana. Jadi lahannya seperti ini. Lebar gulutan yang saya pakai itu selebar 1 meter ya, 1 meter. Terus kemudian jarak antara bedengan satu dengan bedengan yang lainnya ini saya kasih jarak atau jalan ya, itu 40 cm. Ketinggian bedengan saya pakai 25 cm sampai dengan 30 cm. Baik. Jadi setelah kita buat semi bedengan seperti ini, kita beri pupuk dasar dulu. Nah, cara penggunaan pupuk dasar seperti apa? Ini dia. Oke. Nah, jadi setelah kita proses pembedengan tadi, kita buat semi bedengan ya seperti ini. Kemudian fungsinya ketika kita buat semi bedengan, dia posisinya akan sedikit berlubang di tengahnya, sedikit ada celah. Jadi ketika proses pemupukan seperti ini, pencampuran pupuk dasar, dia ketika besoknya kena hujan, dia nggak sampai kececer kemana-mana pupuknya. Oke, pupuk apa yang kita pakai? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini adalah solid atau limbah sawit. Saya menggunakan ini untuk bahan pupuk pertama karena kandungan nutrisi, kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman banyak terkandung di dalam limbah sawit atau solid seperti ini. Dan juga di sini hemat ya, karena posisi saya sendiri ini di ruang lingkup perusahaan. Saya memanfaatkan hal-hal seperti ini, khususnya solid. Jadi solid ini di tempat saya di sini itu tidak diperjualbelikan oleh perusahaan, tapi kita gunakan ketika kita membutuhkan itu, kita gunakan surat rekomendasi dari desa sebagai pengantar ya, pengantar untuk permintaan pupuk seperti ini. Jadi kita cuma butuh modal 300.000 untuk pembiayaan transportasi
pengangkutan menggunakan truk. Nah, di sini saya persiapan ada 3 red. Nah, sebelumnya di sana itu belum difermentasi. Ini juga, kalau ini sudah saya fermentasi selama 1 bulan ya. Nah, kemudian setelah proses fermentasi selama 1 bulan, oke, kita aplikasikan. Jadi saya fermentasi itu menggunakan MP4 warna kuning ya, MP4 dengan campuran gula merah. Saya simpan selama kurang lebih 1 bulan, kemudian kita aplikasikan. Nah, proses simple yang kita gunakan adalah seperti ini ya. Dari semi gulutan tadi atau semi bedengan, kita taburkan pupuk dasar di atasnya dengan menggunakan solid. Setelah itu kita buat alat yang sangat bermanfaat sekali. Pertama, fungsinya untuk meratakan. Nah, meratakan gulutan seperti ini. Fungsinya seperti ini. Setelah kita beri pupuk dasar tadi, kemudian kita tutup bagian tengahnya untuk meratakan. Oke Om. Ya. Oke. Mantap. Gimana Om? Semangat Om. Mantap. Semangat. Oke, sehat terus ya Om ya. Ya. Oke. Ini pekerja setia saya, andalan saya. Oke. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, cara tepat untuk penanaman porang khususnya dengan metode seperti ini. Nah, kenapa saya tidak menggunakan arang sekam? Karena tanah di tempat saya dari hasil pengolahan beliau ya, itu cukup sangat-sangat gembur seperti ini. Nah, jadi kita tidak menggunakan metode sekam bakar. Nah, teman-teman sahabat tani, kalau lahan teman-teman sahabat tani itu teksturnya keras atau padat ya, teman-teman sahabat tani bisa menggunakan arang sekam sebagai campuran. Jadi sahabat tani untuk menjaga kepadatan tanah, kalau sahabat tani memiliki lahan yang teksturnya keras, tekstur tanahnya yang keras, jadi lebih saya sarankan menggunakan metode sekam bakar sebagai campuran. Oke, ini hemat sekali. Nah, alat apa yang kita pakai? Nah, seperti ini. Jadi saya buat dengan menggunakan besi plat. Nah, dengan metode seperti ini sebagai penyangga ya, agar lebih kuat. Dan ini tahan untuk dipakai nyangkul. Oke, ini saya buat dengan panjang 40 cm, lebar 25 cm ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk menarik atau merapikan bagian atas atau bagian pinggir. Fungsinya seperti ini. Kita bisa menarik ya bagian pinggir bedengan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah proses seperti ini sudah lumayan bagus ya. Nah, bedengannya, bagian pupuk sudah berada di tengah. Ini kenapa saya percantik seperti ini? Karena pertama, saya ingin menggunakan mulsa. Saya gunakan mulsa untuk mengantisipasi gulma ya. Karena kendala kita di bidang perkebunan adalah gulma. Oke, saya rapi seperti ini. Kita semprot lagi dengan menggunakan M4. Jadi kita gunakan M4, kita semprotkan di atasnya dulu.
pakai cap ya atau tangki. Nah, setelah basah kita tutup dengan menggunakan mulsa. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, yang belum like and subscribe ya, silakan di subscribe dulu. Terus kemudian jangan lupa di share ya, agar bermanfaat untuk teman-teman sahabat tani. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan silahkan komen di bagian bawah ya, di bagian bawah channel saya, seputar proses pengolahan lahan hingga ke pasca panen, terkhusus di bidang porang ya. Jadi pengolahan lahan yang tepat itu seperti ini. Nah, teman-teman mungkin sahabat tani ada saran yang jauh lebih bagus dari saya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Jika ada yang butuh juga informasi mengenai siklus penjualan, pembelian, dan hasil tani, hasil panen ya, hasil panen porang, silahkan ditanyakan ya. Oke. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, sekian dulu video dari kami petani milenial Tanah Bumbu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.